Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Minuman dan hidangan berlimpah, namun hanya King Sui dan Hu Yanlin yang minum. Yuruyan dan Duan Mu Lingsung sedang mendiskusikan detail apa yang harus lebih diperhatikan di masa depan dan tentu saja, sesekali menggoda si kecil. Yuruyan adalah seorang nenek yang sangat cantik dan menggairahkan. Dengan Duan Mu Lingsung di sampingnya, dia hanya terlihat sedikit lebih dewasa, kulit dan coraknya sebanding dengan putrinya. Seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Ini tidak mengherankan, ketika wanita menginjak usia 20-an, mereka akan terus memiliki kulit awet muda selama sekitar 50 tahun. Analogi ini untuk manusia normal, tetapi bagi mereka yang merupakan seniman bela diri bawaan, periode tersebut akan diperpanjang. Hu Yanlin tidak pernah menyembah orang sedemikian rupa. Jika Duan Mu Lingsung adalah penolongnya, King Sui akan menjadi katalis terkuat. Tanpa King Sui, dia tidak akan bertahan dan bertahan sampai hari ini. Hu Yanlin, sebagai seseorang dengan karakter yang lugas, tidak dapat mengucapkan kata-kata apresiatif, tetapi raut wajahnya dan ketulusannya dapat dirasakan oleh King Sui. Dia terus terang tapi tidak bodoh, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuan, saya akan bekerja keras untuk membiarkan Ling Xuang menjalani hari-hari yang paling membahagiakan. Ya, pasti, jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kunjungi klan King Residence. Sehubungan dengan King Clan, seharusnya tidak ada orang yang mengancammu. King Sui mengangkat minumannya, merasa puas. Saat hari semakin larut, semua orang kembali ke Fairwind City. Tentu saja, mereka bepergian dengan Duan Mu Lingsung dan Hu Yanlin. Banyak anggota klan King mengenal mereka berdua karena mereka telah mengunjungi sebelumnya dan meninggalkan kesan yang dalam. Namun, semua orang tahu itu berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak berbicara secara langsung, tetapi semua orang mengerti. Selama semua orang tahu bahwa mereka adalah keluarga, itu sudah cukup. King Sui juga memiliki pemikiran yang sama persis. Dia tahu untuk memungkinkan Yuruyan melepaskan sepenuhnya, mereka harus pergi ke 4 benua lainnya. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini juga mengapa dia hanya ingin membawanya ke 4 benua lainnya. Dia merasa bahwa jika dia tidak berada di sisinya, berdasarkan temperamennya dia akan meninggalkan King Clan. Karena putrinya sekarang memiliki keluarganya sendiri, dia tidak akan kembali ke klan Duan Mu lagi dan tidak akan menikah. Karena itu, dia tidak bisa membayangkan situasinya. Tidak akan ada masalah jika dia meninggalkan rumah hanya untuk waktu yang singkat atau jika hubungan mereka tidak dikonfirmasi. Namun, semua orang tahu jauh di lubuk hatinya dan itu memalukan bagi Yuruyan untuk berada di sini sendirian. Duan Mu Lingsung dengan senang hati berbaur dengan para wanita dan bersenang-senang sambil tertawa dan berbicara. Hu Yanlin cocok dengan King Yu dan King Zi. King Yi dengan antusias memegangi Yuruyan dan Duan Mu Lingsung saat mereka melanjutkan percakapan mereka. King Qing menarik King Sui ke sudut yang tenang dan menatapnya dengan licik. Putranya sedang bermain-main dengan anak-anak lain dan orang dewasa terus mengawasi dan karenanya dia merasa santai dan ingin berbicara dengan King Sui. Kakak, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ibu telah menghabiskan banyak waktu bersamamu dan aku yakin kamu tidak kekurangan cinta keibuan. Saya perhatikan Anda sepertinya menyukai keindahan yang dewasa. Mata King Qing berseri-seri saat dia berkata. King Sui dengan santai menggosok hidungnya dan tersenyum dengan sedikit kepahitan. Pertanyaan ini bukanlah hal baru dan dia telah memikirkannya, bahkan para wanita akan menggodanya tentang seleranya pada perawat basah yang lebih muda. Ya, aku suka wanita cantik yang dewasa dan berwawasan luas, mereka bukan wanita tua, apa yang aneh dengan itu? Adik laki-lakimu lebih menyukai mereka. King Sui menjawab King Qing dengan tercengang.
Kamu malah tersipu, kamu benar-benar suka Yuruyan. Qingqing memandang King Sui dengan serius, dia sepertinya telah menyadari. Meskipun Qingqing setahun lebih tua dari King Sui, di mata orang luar, sepertinya King Sui adalah yang lebih tua. Seperti kata pepatah, waktu menghabiskan masa muda, semakin banyak yang dilalui, mereka akan terlihat semakin dewasa. Bahkan jika penampilan mereka tampak muda, mata mereka tidak akan pernah berbohong. Sama seperti King Sui, melalui matanya, terbukti bahwa dia telah melalui banyak hal dan mengalami banyak perubahan. Pernahkah Anda melihat saya bermain-main dalam hubungan saya? King Sui mencubit hidung Qingqing. Huhu, sambil mendorong lengan King Sui, dia tersenyum, senang mendengarnya. Adikku adalah pahlawan, Yuruyan baik, aku bahagia untuk kalian, ucap Qingqing. King Sui terpesona, dia tidak mengerti apa yang ingin disiratkan oleh saudara perempuannya. Namun, dia masih tersenyum dan menjawab, baiklah, yakinlah. Saya yakin Anda jelas orang seperti apa saya ini. Rumah King Clan sangat besar. Ada banyak halaman kecil dan karenanya luas dan santai untuk tinggal di sana. Rumah bangsawan itu memiliki cukup kamar untuk menampung banyak orang dan bagi King Sui, rumah tangga yang ramai dan hidup membuatnya merasa puas. Dia menyukai suasana ramai di rumahnya di mana semua orang bersenang-senang. Beberapa hari ini sangat sibuk untuk King Sui. Dia mengunjungi kediaman Hai Dongqing, kediaman Yun Duan dan Di Clan. Keluarga-keluarga ini terkait erat dengan King Sui dan dia merasa dia memiliki tugas untuk merawat mereka, memaksimalkan penggunaan pil binatang suci tingkat rendah. Dengan cara ini jika dia meninggalkan mereka, kekuatan gabungan mereka bersama akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu, King Sui mengunjungi setiap tempat yang dia inginkan dan bersiap untuk meninggalkan 5 benua. Bahkan untuk kediaman Qian Yu dan kediaman Nian, dia telah menempatkan mereka dengan baik meskipun kurang dari yang lain. Setelah latihan pagi, Yu He pergi mencari King Sui dan mengatakan sesuatu yang membuat King Sui sangat gembira. Mu King akan segera tiba, apakah kamu ingin menjemputnya atau menunggunya di sini? Aku akan menjemputnya. King Sui menyikat tangannya. Apakah sangat nyaman ketika Anda mengambil Yun Duan? Mata indah Yu He mengandung sedikit kepahitan. Hari itu, King Sui membawa Yun Duan kembali ke rumah dan para wanita bisa melihat perbedaan Yun Duan. Ekspresinya tampak tidak memuaskan. Oleh karena itu, Yu He tidak bisa menahan lagi dan memutuskan untuk berbicara. King Sui merasa sedikit menyesal. Melihat Yu He, dia hanya bisa memaksakan tawa dan mengulurkan kedua tangannya. Jangan biarkan aku makan atau aku akan memakanmu hari ini. Tidak, aku milikmu, tubuhku milikmu tapi sekarang bukan waktunya. Yu He memeluk King Sui dan bergumam. King Sui tidak memaksanya, dia melihat tidak ada orang di sekitarnya jadi dia menciumnya dan tangannya membelainya. Tidak lama sebelum dia harus pergi, dia harus menunjukkan kasih sayang yang intim padanya setiap kali ada kesempatan. Hanya melalui ini mereka bisa memperdalam arti penting mereka di hati masing-masing. Kamu bisa pergi ke timur, kamu harusnya dekat jika kamu menggunakan 9 benua langkah 4 kali. Paling cepat, Anda perlu melakukan perjalanan sekitar setengah jam untuk menghubunginya. Yu He tersenyum. Kita tidak akan merindukan satu sama lain kan? King Sui khawatir dia tidak akan bertemu dengan Mu King. Itu tidak akan terjadi, silakan santai saja. Yu He berjingkat dan mencium King Sui di pipinya sebelum pergi. King Sui tidak memberitahu anggota keluarganya, dia percaya Yu He akan menyebutkannya kepada mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan 9 langkah benua dan terbang menuju timur. Setelah menggunakan 9 langkah benua 4 kali, dia masih tidak bisa melihat Mu King. Dia memanggil gajah naga sisik emasnya dan melanjutkan perjalanannya ke timur. Dia ingin melihat Mu King secepat mungkin, dia tidak menyadari keinginannya sendiri. Jika Yu He tidak memberitahu dia bahwa Mu King sedang berkunjung, dia tidak akan merasa begitu bersemangat, dia hanya akan merasa menyesal dan khawatir karena tidak ada cukup waktu untuk pergi dan menjemputnya.
Tidak akan ada kerinduan yang kuat untuk melihatnya. Namun, itu berbeda sekarang. Dia tahu dia akan bisa melihatnya segera dan dia berharap dia bisa melihatnya sekarang. Dia tidak melihatnya setelah menggunakan 9 langkah benua 4 kali dan segera memanggil gajah naga skala emasnya. Yu He berkata itu tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam dan terlebih lagi, gajah naga skala emasnya melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Setelah sekitar 15 menit, dia akhirnya melihat titik hitam dari jauh. Meskipun dia akan melihat beberapa binatang sesekali, kali ini naluri King Sui memberitahunya bahwa itu adalah binatang Muking. Cincin batu ilahi giok suci. King Sui menggunakan cincin batu ilahi giok suci untuk mempercepat langkahnya. Segera dia melihat Raja Elang Emas yang sangat besar. Itu jauh dan karena itu dia hanya bisa melihat titik hitam, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Elang Emas murni. Ketika dia melihat wanita itu menunggangi Raja Elang Emas, King Sui tersenyum. Muking. Dia mengenakan gaun lipit Phoenix berwarna emas tetapi warnanya tidak berbenturan dengan Raja Elang Emas, warnanya harmonis dan anggun. Di kedua sisi roknya ada 2 burung Phoenix warna-warni, mereka tampak hidup dan hidup, menggambarkan keanggunannya. Sosok Muking menjadi lebih jelas dan wajah yang akrab muncul di depan mata King Sui. Dengan alis halus dan halus, pandangan seperti air musim gugur dan sosok yang seolah-olah diukir dengan sempurna, berdiri di sana adalah wanita yang anggun dan mandiri, halus dan luar biasa. Wanita itu terkejut saat melihat King Sui, dia segera melemparkan dirinya ke King Sui dalam sekejap. Hanya ketika King Sui memeluk wanita cantik ini, dia merasakan realitas, dia menariknya dekat ke hatinya. Aku merindukanmu King Sui. Aku merindukanmu setiap hari. Muking dengan erat melingkarkan lengannya di leher King Sui dan berbisik sambil mengatur napas. Aku juga merindukanmu, tahu kamu akan datang, aku tidak sabar untuk melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Ya, saya baik-baik saja dan saya mendengar tentang Anda yang ingin pergi ke benua suci Lu Utara, Muking menjawab dengan lembut. Mereka terus bercakap-cakap di udara untuk jangka waktu yang lama tetapi perasaan rindu itu tidak hilang, malah api menyala di dalam diri mereka. Tentu saja, mereka menginginkan hubungan seksual. Namun, mereka akan melakukannya di sebuah penginapan, di bawah mereka kebetulan ada kota Jingyuan. Di tempat tidur empuk yang nyaman, Muking dengan malas berbaring di pelukan King Sui, merasa sangat puas saat dia menatap King Sui. Dia merasa malu tetapi dia tidak menghindari kontak matanya. King Sui di sisi lain, sedang bermain dengan payudaranya yang montok dan lembut. Kadang-kadang, akan ada suara rintihan lembut Muking dan keduanya akan terus berbicara di tempat tidur saat mereka melakukan apa yang disukai pria dan wanita. Orang bijak sering menganggap manusia sebagai hewan makanan dan nafsu. Makanan dan nafsu adalah naluri alami, kualitas alami. Perasaan intens mereka harus dilepaskan dan ini adalah contoh sempurna dari ketidakhadiran yang membuat hati semakin dekat. Kinger, apakah lebih nyaman di atas atau di bawah? Goda King Sui. Wajah Muking memerah, mendengar kata-kata King Sui, dia ingin menggigit King Sui tetapi King Sui berhasil menghindarinya dan dia membungkuk untuk menggigit bagian atas payudaranya yang montok. Setelah menghibur satu sama lain, setengah hari telah berlalu, mereka berpakaian dan meninggalkan penginapan. Tidak mungkin untuk kembali ke rumah hari ini, dia telah selesai menggunakan 9 langkah benua dan karena mereka belum check out, mereka memutuskan untuk menginap. Namun, King Sui ingin memberikan beberapa hal kepada Muking, wanita ini juga istrinya, bahkan jika keluarganya sudah sadar, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia meletakkan cincin batu ilahi giok suci di atasnya dan meneteskan setetes darah ke cincin itu. Dia memberitahunya bagaimana menggunakan cincin dan Muking sangat gembira. Dia seperti anak kecil, sering tertawa dan tawanya yang anggun melayang di udara. Raja Elang Emas Muking dianggap sebagai jenis yang unik, itu adalah binatang terbang yang baik. King Sui bersiap memberinya pil obat. Selanjutnya, kemampuan Muking meningkat pesat. Bagaimanapun, Violet Golden Bloodline Pearl
Halo Pil dan yang lainnya adalah alasan mengapa keterampilannya meningkat secara mengejutkan. Terakhir, dia menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkan binatang api Kirin. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terasa tidak nyata. Mu Qing memeluk King Sui dan berkata, "Saya tidak sedang bermimpi, kan?" "King Sui, katakan padaku aku tidak sedang bermimpi." "Tentu saja itu nyata. Mungkinkah Anda sering mengalami mimpi seperti ini? Bukankah kamu sudah kenyang lebih awal?" King Sui tersenyum dan berkata dengan menggoda, "Kamu hanya tahu bagaimana berbicara tentang sampah." Mu Qing berkata dengan gembira dan melepaskan King Sui. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia saat dia memanggil Raja Elang Emas. "King Sui, aku ingin kamu menemaniku untuk melihat-lihat tempat ini." Mu Qing meraih salah satu lengan King Sui dan berkata dengan gembira, "Saya tidak bisa meminta yang lebih baik." Setelah Raja Elang Emas mendapatkan buah dan mutiara halau dari King Sui, itu telah melalui reformasi dan diperkuat oleh banyak hal. Ketika ia melebarkan sayapnya, ukurannya mendekati 100 meter. Dibandingkan dengan sebelumnya, Raja Elang Emas benar-benar telah menjadi salah satu eksistensi tertinggi di udara. "Mu Qing, jika saya meminta sesuatu, apakah Anda tega berpisah dengannya?" King Sui duduk di belakang Raja Elang Emas dan bertanya pada Mu Qing, tersenyum. "Aku milikmu sekarang. Apa menurutmu aku akan tahan untuk berpisah dengannya?" Mu Qing memandang King Sui. "Aku ingin salah satu babi pemburu harta karunmu," ucap King Sui tersenyum. "Apa yang sulit tentang itu? Tapi satu saja sudah terlalu sepi. Saya akan memberi Anda setengah dari mereka. Saya suka makhluk ini juga. Jika tidak, saya akan memberikan semuanya kepada Anda." Mu Qing berkata dengan gembira. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara dengan istriku." King Sui tersenyum dan menatap Mu Qing yang ada di pelukannya. Mu Qing tersenyum dan memanggil salah satu babi pemburu harta karunnya. Babi pemburu harta karun adalah hewan harta karun dan mereka tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, tubuh mereka kokoh seperti berlian dan kecepatan serta tingkat ketahanan mereka sangat tinggi. Satu-satunya ciri unik mereka adalah mereka dapat mencari harta karun, oleh karena itu dinamai babi berburu harta karun. Harta karun dipenuhi harta karun di mana-mana. Ambil babi pemburu harta karun, misalnya, ia memiliki mutiara berwarna keemasan di tubuhnya yang sangat berharga. Namun, tidak ada yang akan membunuh babi pemburu harta karun untuk mengambil mutiaranya yang berwarna keemasan karena nilai terbesar babi pemburu harta karun adalah kemampuannya untuk mencari harta karun. Sebelumnya, King Sui hanya menyebutkan ini dengan santai. Dia telah berencana menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkan babi pemburu harta karun. "Kinger, bagaimana kamu menjinakkan babi pemburu harta karun ini?" King Sui sangat bingung. "Saya tidak perlu. Ketika saya bertemu mereka, itu sangat aneh. Mereka mengikuti saya setelah saya memberi mereka makanan." Ketika Mu Qing mengatakan ini, dia memandang King Sui dengan bingung. King Sui juga tercengang. Binatang yang menjinakkan bisa jadi sangat aneh. Mungkin ada saatnya mereka akan mengikuti Anda meskipun Anda tidak menjinakkannya. Namun, akan ada saat-saat di mana bahkan jika Anda mengalahkan binatang itu, Anda mungkin tidak dapat menjinakkannya dengan sukses. Kamu tidak menanam tanda roh dalam pikiran makhluk ini? King Sui bertanya, heran. "Aku tidak." King Sui sekali lagi merasa bahwa wanita ini benar-benar beruntung. Dia mengira bahwa Mu Qing mungkin memiliki cara yang baik untuk menjinakkan mereka. Dia telah menyuruhnya untuk menjinakkan lebih awal. Sekarang, sepertinya dia harus menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkannya. Selain itu, dia hanya bisa menjinakkan satu, jadi akan sulit untuk tidak merasa kesepian. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka tahu bahwa dia telah menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkan binatang harta karun tanpa kehebatan pertempuran. Apakah itu sepadan? Pemburu harta karun babi berburu harta karun, tetapi tempat-tempat yang memiliki harta karun cenderung mengandung bahaya juga.
Jika orang itu tidak memiliki kekuatan, hanya memiliki babi pemburu harta karun berarti dia mungkin akan segera mati. Di belakang Raja Elang Emas, Muking membiarkan King Sui mencoba menjinakkan babi pemburu harta karun. Babi pemburu harta karun hanya berukuran sekitar 1 kaki dan ditutupi dengan warna emas. Makhluk kecil itu sangat jinak, tetapi ketika King Sui ingin mencoba dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, ia memamerkan giginya ke arahnya. Pada akhirnya, King Sui tidak memiliki metode lain dan harus menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkannya. Pil binatang suci tingkat rendah adalah barang bagus, menyebabkan babi pemburu harta karun yang awalnya memamerkan giginya pada King Sui untuk mengikutinya dengan keterikatan. Tanpa disadari, matahari telah terbenam. Ketika pasangan yang sedang jatuh cinta sedang bersama, waktu terasa sangat singkat. Meskipun King Sui dan Muking sudah menjadi suami dan istri, waktu yang mereka habiskan bersama sangat singkat. Namun, mereka akan segera berpisah lagi. Kali ini, King Sui berencana membiarkannya tinggal di King Clan lebih lama. Ketika mereka kembali ke King Clan keesokan harinya, keluarga itu akhirnya dianggap telah bersatu kembali. Semua orang melihat wanita yang dibawa King Sui kembali. Salah satunya adalah istrinya, seorang wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan Chang Hai Mingyue dan yang lainnya. Ketika Muking melihat wanita lain, dia juga tercengang. Semua wanita cantik berkumpul di sekelilingnya. Ketika King Yi melihat Muking, dia sangat bahagia, memeluknya dan berbicara dengannya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia kagum dengan penilaian putranya. Sekarang, King Yi tidak lagi merasa aneh melihat putranya bisa mendapatkan begitu banyak istri yang kecantikannya tak tertandingi. Para wanita tidak mengatakan apapun dan sangat menyayangi Muking. Hanya saja mereka tampaknya memiliki sedikit kesalahan ketika mereka melihat King Sui. Ini menyebabkan dia merasa tidak berdaya. Perasaan seseorang tidak bisa dikendalikan. Meskipun betina sangat menerima, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa buruk tentang ini. Namun, karena semuanya sudah sampai pada tahap ini, mereka masih akan memilih cara yang paling tepat untuk menangani situasi ini, memperlakukannya sebagai keluarga dan sedekat saudara perempuan. Tidak ada jalan keluar lain karena mereka semua mencintai pria ini. King Sui tahu bahwa segera, seseorang akan membatasinya untuk terlibat dengan wanita lain di masa depan, seperti masa lalu. King Sui sangat ingin meyakinkan mereka tetapi dia tahu itu tidak akan berguna. Ada beberapa hal yang dia masih ingin mengambil keputusan dengan hatinya. Itu seperti bagaimana dia merasa sangat bahagia sekarang dan mereka seharusnya merasakan hal yang sama. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka merasa bahagia. Sama seperti dalam kasus Muking. Dia tahu bahwa King Sui menikah sejak awal tetapi dia masih memilih untuk melangkah maju. Itu karena mereka semua tahu bahwa bagi seseorang seperti King Sui, tidak normal bagi orang seusianya untuk tidak memiliki belahan jiwa atau istri. Semua orang kemudian menghabiskan waktu setelah berkultivasi. King Sui memiliki cukup banyak formasi dan teknik bela diri sekarang dan juga memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berkultivasi. Karena itu, dia memberitahu mereka cara termudah untuk berkultivasi. King Sui juga bekerja keras pada kultivasinya sendiri. Dia masih ingin menuju 4 benua lainnya dan dengan demikian tidak pernah kendor dalam pelatihannya. Manifestasi zirah binatang iblis, gunung 9 benua, telapak tangan Buddha emas besar 9 gelombang, segel gelombang awan gelombang, jejak Raja Singa, raungan Raja Singa, teknik senjata tersembunyi, naga api primordial, tongkat setan Buddha Vajra, segel Suantian, dan banyak bagian lainnya teknik meniru 9 hewan. King Sui sangat sibuk tetapi merasa sangat puas. Sebagian besar waktu, dia akan membimbing anak-anak dan anggota King Clan lainnya. Ketika dia berada di alam Valet Jade Immortal, dia akan bekerja keras sendirian. Saat-saat bahagia akan selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir,
setiap orang mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam pemahamannya. Hanya dengan meningkatkan eksposur dan pengalaman mereka, barulah mereka dapat mengalami kemajuan pesat di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengurung diri di dalam sangkar. Apa yang diinginkan King Sui adalah agar mereka menerobos kandang tempat mereka mengunci diri. Itu seperti bagaimana mereka tidak berani berpikir untuk mencapai Xiantian di masa lalu, karena bagi mereka, itu sudah merupakan batas yang ekstrim. Mereka telah berkembang pesat di banyak bidang, termasuk formasi mereka dan 9 langkah istana. Untuk sebagian besar hal ini, dia akan membiarkan orang yang lebih kuat membiasakan diri dengan tekniknya terlebih dahulu dan kemudian mereka perlahan bisa memandu sisanya. King Sui tidak bisa lagi tinggal di King Clan lebih lama lagi. Waktu ketika formasi besar kuno diaktifkan semakin dekat, King Sui mungkin akan bisa tinggal di King Clan selama seminggu lagi. Setelah keluar dari alam Valet Jade Immortal pagi itu, King Sui menuju ke kamar ibunya. Saat itu sore hari dan manor itu cukup sunyi. Ada orang yang sibuk dengan kultivasinya dan anak-anak bermain di jalanan. Ketika King Sui memasuki kamar ibunya, dia melihat bahwa King Yi duduk di sebelah tempat tidur, mengangkat dan melihat perkamen binatang. Dari sudutnya, King Sui tahu bahwa gambar itu adalah dirinya, ibunya, dan King Ching. Ini adalah potret keluarga yang mereka gambar setelah King Ching kembali. Ketika dia melihat King Sui, dia menyingkirkan lukisan itu dan tersenyum, menunjukkan King Sui untuk duduk di sebelahnya. King Sui berjalan dan duduk, menatap King Yi. "Ada apa, Bu? Ada sesuatu dalam pikiranmu? Apakah kamu akan keluar lagi?" King Yi bertanya dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Namun, ada sedikit keengganan yang tercermin dalam tatapannya. Mendengar kata-kata ibunya, King Sui juga merasa tidak enak. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah berpisah lebih dari sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah masalah dengan Lion King's Ridge diselesaikan, dia akan dapat menjalani kehidupan yang dia inginkan dan menjadi santai. Namun, terkadang, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dichen berada di 4 benua lainnya dan dia mengkhawatirkannya. Tidak mungkin dia tidak merasa khawatir. Karena itu, dia memutuskan bahwa jika itu tidak dapat membantu, dia hanya akan mencari Dichen dan membawanya kembali. Setelah itu, dia akan tinggal di 5 benua. "Ibu, kita masih punya banyak waktu. Saya harus membawa Dichen kembali," ucap King Sui tersenyum dan menatap King Yi. Itu mengkhawatirkan dia berada di luar sendirian. "Ibu hanya mengomel sedikit. Kamu dapat memutuskannya sendiri. Seorang pria pasti memiliki ambisi yang besar. Orang yang cakap mana yang akan tetap tinggal di rumah." King Yi menepuk King Sui di kepalanya, dia sepertinya telah terhibur. "Tunggu sebentar lagi. Saya akan mencoba memikirkan cara untuk membiarkan kita semua bersama dan memiliki kehidupan yang hidup." King Sui telah menikmati kehidupan seperti ini selama ini. "King Sui, jika Anda punya waktu, lihatlah Yan Clan." King Ching berkata bahwa makamnya kosong. Setelah ragu-ragu, King Yi berkata perlahan. King Sui tercengang. Apa yang dikatakan King Yi mengejutkannya seperti guntur. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada ada guntur di langit yang cerah. King Ching masih muda saat itu dan akan mempersembahkan dupa di makamnya setiap tahun. Ada suatu ketika dia pergi lebih awal dan sebelum dia bisa mempersembahkan dupa, dia mendengar suara di bawah tanah dan bersembunyi karena ketakutan. Beberapa pria bertopeng berpakaian hitam muncul dari tanah dan berkata bahwa tidak ada orang di peti mati. Orang-orang itu adalah perampok kuburan. King Yi memandang King Sui tetapi masih memutuskan untuk menyelesaikan ceritanya. King Sui melihat tatapan penuh harapan ibunya dan sesuatu menarik hatinya. Dia tidak lagi membenci pria itu. Sejak dia mendengar bahwa dia sudah mati, dia tidak membencinya lagi. Namun, saat itu, dia sangat menderita. Dia tahu ibunya masih mencintai pria itu. Jika pria itu sudah meninggal, maka ibunya akan selalu memiliki penyesalan dalam hidupnya. Sekarang, mendengar kuburan itu kosong,
itu masih dianggap kabar baik. Akan lebih baik jika pria itu masih hidup. King Sui memegang tangan King Yi. Dia bisa merasakan bahwa ketika ibunya mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dia merasa sedikit gelisah. Karena itu, King Sui selalu berharap pria itu masih hidup. Itu bukan untuk hal lain, tapi untuk ibunya. Aku akan pergi ke Yanjiang Country untuk melihatnya besok. Jangan khawatir, selama dia masih hidup, bahkan jika saya harus menyisir seluruh dunia, saya akan menemukannya. King Sui berkata dengan serius. King Sui, masalahmu lebih penting. Sudah bertahun-tahun dan tidak akan semudah itu menemukannya. Singkirkan hal ini dulu. Aku hanya memberitahumu ini agar kamu bisa terus waspada. King Yi menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak setuju King Sui pergi ke negeri Yanjiang. Aku akan bertanya pada King Qing nanti untuk melihat seberapa banyak yang dia ketahui. Jika tidak perlu sekarang, saya tidak akan pergi ke sana. Tetapi jika ada kebutuhan, saya akan memeriksanya. Ada cukup waktu. King Sui memikirkannya dan berkata. Ibu dan putranya mengobrol dan King Sui memberitahu ibunya bahwa dia tidak lagi membenci pria itu. Dia tahu bahwa pria itu pasti sangat kesakitan juga. King Sui pergi lebih dulu. Dia perlu berbicara dengan King Qing untuk lebih memahami situasinya. Berita yang dia terima hari ini terlalu mendadak. Namun, secara keseluruhan itu masih merupakan kabar baik. King Qing dan Dua Muling Suang sedang menonton beberapa anak bermain. Yang sedikit lebih tua tidak perlu diawasi karena mereka semua cukup peka. Namun, mereka masih harus mengawasi orang-orang di sekitar usia King Yu dan King Yun. Lagi pula, mereka masih belum peka dan tidak tahu bahayanya. Dia mendekati mereka dan menyapa mereka dengan senyuman. Dia kemudian berbalik ke King Qing. Kakak, bisakah kau membiarkan Ling Sung mengawasi mereka sebentar dulu? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Setelah King Qing memberitahu Duanmu Ling Sung, dia mengikuti King Sui ke sebuah ruangan. Apa itu? King Qing tidak tahu apa-apa tentang apa yang ingin ditanyakan King Sui padanya. Ekspresi King Sui tampaknya sangat santai sebelumnya, tetapi sekarang dia tampak sedikit marah dan sedikit lebih gelisah. King Sui hanya melihat King Qing setelah mereka duduk di kamar. Saya ingin tahu tentang ayah. Anda menyebutkan bahwa kuburannya kosong. Apa kamu yakin akan hal itu? King Sui bertanya. King Qing tercengang. Wajahnya juga sangat berubah saat dia menatap King Sui. Bukan niat saya untuk mengatakan ini. Itu adalah kesalahan lidah hari itu. Ibu pasti berpikir untuk menyelidiki ini sekarang karena dia melihat bahwa King Clan menjadi sedikit lebih kuat. Kakak, katakan saja padaku semua yang kau tahu. Aku juga berharap dia masih hidup, meski hanya demi ibu. King Sui memandang King Qing. Apakah kamu masih membencinya? Ucap King Qing menatap King Sui dengan cemas. Dia sepertinya sedikit takut untuk mengetahui apakah King Sui masih membencinya. King Sui memperhitungkan bahwa alasan ini pasti alasan dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Kalau tidak, dia akan memberitahunya ini sejak lama. Bukan saya, pasti sangat sulit baginya juga. King Sui menjawab sambil tersenyum. Senyuman kecil juga muncul di wajah King Qing ketika dia melihat senyum King Sui. Saat itu, saya masih sangat kecil. Ketika saya pergi untuk mempersembahkan dupa pada hari ketiga, saya mendengar beberapa perampok kuburan mengatakan bahwa peti mati itu kosong. Itu hanya 2 hari setelah penguburan. Jadi kakak, apakah kamu yakin jika kuburan itu benar-benar kosong? King Sui sangat prihatin dengan pertanyaan ini. Itu kosong. Aku menyelinap masuk melalui lubang yang ditinggalkan perampok kuburan. Saya sekarang telah menyadari kemungkinan lain. Ucap King Qing memberitahu King Sui. Dan apakah itu? Tubuh ayah dicuri oleh seseorang. Ada sederet kata tersisa di bagian bawah peti mati di dalam. Aku hanya memikirkan kemungkinan bahwa ayah tidak akan mati setelah aku dewasa. King Qing berkata sambil mencoba mengingat ingatannya. Kata-kata apa? Tanya King Sui. Tubuhnya mungkin mati, tubuhnya mungkin hidup. Hidup mengarah pada kematian namun kematian mengarah pada kehidupan.
Ambisi di luar awan hijau. Naga membubung di 4 lautan. 4 lautan diberkati dengan kedamaian dan keberuntungan diberikan oleh naga dan Phoenix. Qingqing perlahan mengucapkan setiap kata di dasar peti mati dari ingatannya. King Sui tercengang. Dia bahkan tidak tahu apakah semua kata ini terkait satu sama lain. Tapi samar-samar dia bisa memahaminya. Tubuh mungkin mati, tubuh mungkin hidup. Hidup mengarah pada kematian namun kematian mengarah pada kehidupan. Ini mungkin menyiratkan bahwa dia masih hidup, tetapi dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jika tidak, itu tidak akan menyebutkan sesuatu seperti ini. Mungkinkah seseorang mengenalnya dan menyelamatkannya, meskipun kemungkinan besar dia telah kehilangan ingatannya? Ada banyak obat-obatan aneh di benua utama, seperti yang dapat membuat seseorang amnesia baik untuk sementara atau selamanya. King Sui berdiri di sana, jauh di dalam pikirannya. Bagian pertama menyiratkan bahwa dia masih hidup, tetapi dia tidak lagi tahu siapa dia. Jika tidak, dia seharusnya kembali ke Yan Clan setelah bertahun-tahun. Atau mungkinkah dia tidak memiliki kebebasan untuk bertindak atas kemauannya sendiri? Apa maksud bagian selanjutnya? King Sui merenung sambil memikirkan bagian selanjutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Qingqing ketika dia melihat bahwa dia juga memiliki cemberut di wajahnya. Kakak, apakah kamu sudah tahu arti di balik kata-kata ini? Bagian pertama seharusnya menyiratkan bahwa ayah belum mati. Jika tidak, tubuhnya tidak akan dicuri. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang bagian selanjutnya. Itu juga karena bagian pertama lidah saya tergelincir, tanpa sengaja memberitahu ibu bahwa kuburannya kosong dan mungkin saja ayah tidak mati. Alis Qingqing yang anggun dirajut menjadi satu saat dia menjelaskan, seolah dia sedang berpikir keras. Saya menafsirkan bagian pertama dengan cara yang sama seperti Anda. Tapi aku bertanya-tanya, mengapa seseorang mencuri ayah? Apakah ada semacam rahasia di sana? King Sui bertanya-tanya, berpikir sekeras Qingqing. King Sui tahu bahwa 2 kepala lebih baik dari 1. Namun, masih lebih baik untuk terus memberikan pengetahuan tentang masalah ini kepada sejumlah kecil orang. Hal terpenting saat ini adalah memahami beberapa frasa ini. Mungkin mereka bisa menunjukkan keberadaannya dari ini. Ambisi di luar awan hijau, jika awan hijau ini mengacu pada benua Green Cloud. Ide ini tiba-tiba muncul di benak King Sui. Benua utama terlalu luas. Menemukan seseorang di antara 5 benua sudah merupakan tugas yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, apalagi di 4 benua lainnya juga. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan semua ini sekarang. Dia berpikir bahwa jika ambisi di balik awan hijau memang mengacu pada benua Green Cloud, maka ini tidak hanya mencakup 1 benua tetapi bahkan mungkin 5 benua. Naga membubung di 4 lautan, naga membubung di 4 benua, mungkinkah naga ini mengacu padanya? King Sui ingat bahwa kekuatan ayahnya cukup baik di antara klan Yan, meskipun itu masih belum cukup untuk dianggap sebagai keajaiban sama sekali. King Sui tidak bisa khawatir apakah dia benar atau tidak. Dia harus mengatur pikirannya terlebih dahulu. 4 lautan diberkati dengan kedamaian, cukup jelas. Karena keberuntungan yang dianugerahkan oleh naga dan Phoenix, dia membuat beberapa interpretasi. 2 dari benua lain di antara 4 benua lainnya dinamai menurut naga dan Phoenix, benua naga melonjak dan benua Phoenix menari. Selanjutnya, rejeki yang dianugerahkan oleh naga dan Phoenix bisa dikaitkan dengan 4 lautan diberkati dengan kedamaian. Ini digunakan untuk menggambarkan sebuah adegan, jadi King Sui tidak berpikir terlalu keras tentang itu. Namun, jika keberuntungan yang dianugerahkan oleh naga dan Phoenix mengacu pada pria dan wanita, apakah itu berarti bahwa 4 benua lainnya harus sedamai yang disarankan oleh garis 4 lautan diberkati dengan kedamaian? Meskipun King Sui tidak mengetahui detail lengkapnya, dia tahu bahwa 4 benua lainnya diatur oleh sekte dan dinasti. Oleh karena itu, dia tahu bahwa segalanya pasti tidak akan pernah damai di sana. Tidak pernah ada kedamaian di dunia kultivator untuk memulai.
Semakin King Sui mencoba menafsirkan kata-kata ini, semakin tidak masuk akal. Jika ini masalahnya, maka kemungkinan besar ayahnya berada di benua lain. Status dan posisinya pasti akan luar biasa juga. King Sui menjelaskan pikirannya kepada King Ching. Dia mengangguk tetapi juga menggelengkan kepalanya pada penjelasannya. Sepertinya dia tidak benar-benar mengerti. Aku akan segera berangkat ke 4 benua lainnya. Saya memiliki gambar dirinya, jadi saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat menangkap angin di sisi itu ketika saatnya tiba. King Sui berkata sambil tersenyum. Kamu akan pergi? King Ching berseru kaget. Setidaknya sekarang, dia akhirnya tahu mengapa King Sui membuat semua orang di klan menjinakkan binatang iblis yang kuat dengan pil obat ajaib ketika dia kembali saat itu. Dia bahkan memberi mereka cincin ajaib yang kuat untuk perlindungan. Saya masih bisa tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. King Sui berkata sambil tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai masa tinggal terlama Anda di rumah. Saya tahu itu. King Ching berkata dengan sedih sambil tersenyum. Masih ada waktu yang sangat lama di depan kita. Tunggu sampai aku cukup kuat untuk mengumpulkan semua orang, lalu kita akan hidup bersama dengan riang seperti yang kita lakukan di sini. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Kakak tahu bahwa segala sesuatunya tidak mudah bagi Anda dan semua orang benar-benar tahu itu juga. Kami hanya tidak mampu membantu Anda. Anda adalah pilar dukungan kami. Dengan Anda di sekitar, hidup setiap orang sama bahagia seperti di surga. King Ching mencubit hidung King Sui dan terkekeh. Aku tahu, yakinlah. Aku belum rela mati dulu, ada kehidupan indah di depan yang menungguku. Apa yang kau bicarakan? Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu. King Ching mencubit hidung King Sui dengan lebih keras. Selanjutnya, King Sui memberitahu bahwa dia akan pergi ke 4 benua lainnya ke orang-orang terdekatnya, meskipun tidak semua orang tahu. Lagi pula, memberitahu lebih banyak orang tentang hal ini bukanlah hal yang baik. Selama King Sui berada di 5 benua, tidak ada yang berani melakukan apapun pada King Clan. Namun, akan sedikit sulit baginya ketika dia pergi ke 4 benua lainnya. Meskipun dia telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk memastikan dan bahwa kekuatan King Clan pasti berada di puncak, dia masih mencoba yang terbaik untuk merahasiakan kepergiannya ke 4 benua lainnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Klan King semua melihat King Sui pergi di halaman. Dia pergi. Ini telah ditunda cukup lama sehingga King Sui tidak hanya harus menggunakan 9 langkah benua, dia juga perlu terbang setiap hari selama setengah hari untuk membuatnya sebelum formasi gerbang kuno diaktifkan. King Sui menggendong kedua putra dan putrinya dan berjongkok untuk berbicara dengan King Zun, King Yon dan King Yan. Perpisahan selalu menyedihkan. Bahkan jika seseorang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kesedihan mereka, itu masih bisa dirasakan dengan jelas. Berkultivasi dengan keras. Jika saya tidak kembali setelah 5 tahun, siapapun yang ingin pergi harus pergi. Aku akan berada di sana untuk menyambut kalian semua. King Sui dengan lembut mengingatkan beberapa wanita itu lagi. Dia sudah mendiskusikan ini dengan beberapa wanita sebelumnya. King Sui memiliki firasat bahwa dia harus dapat melakukan beberapa terobosan di sana dalam waktu 5 tahun. Pada saat itu, dia bisa bertahan hidup di sana. Ayah. Ketika King Sui hendak pergi, King Yu, King Yun dan King Yan mulai menangis sambil menarik King Sui, tidak mau melepaskannya. Sisanya masih baik-baik saja. Anak-anak tahu bahwa King Sui akan pergi, tetapi mereka tidak tahu kemana. Sebaliknya, anak-anak merasa ingin menangis ketika mereka melihat begitu banyak orang mengirim King Sui pergi. King Sui harus menghabiskan waktu lama untuk membujuk mereka dan tidak dapat pergi sampai setengah sore telah berlalu. Selain itu, dia harus menyelinap pergi. Dia sebenarnya lebih suka pergi tanpa pamit agar tidak harus melalui adegan seperti itu, tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu. King Sui dan Yuruyan segera menggunakan 9 benua langkah 2 kali. 2 waktu tersisa tidak digunakan dalam keadaan darurat.
Mereka berencana untuk menggunakannya lagi pada beberapa jam terakhir pada hari itu. Ini sudah menjadi kebiasaan. King Sui kemudian memanggil gajah naga skala emas dan terbang ke arah benua suci Lu Utara. Orang-orang kecil itu sangat menyukaimu. Yuruyan memandang King Sui sambil tersenyum. Saat kita memiliki rumah di sana, apakah kamu ingin punya anak juga? King Sui terkekeh sambil memegang tangan Yuruyan. Tubuh Yuruyan bergetar. Dia menggelengkan kepalanya. Mari kita bicarakan ini lain kali, oke? King Sui tahu bahwa dia masih memiliki simpul kecil di hatinya. Mendengarkan nadanya yang jarang selembut ini, dia menariknya ke dalam pelukan lembut. Aku akan mendengarkanmu. Sudah lama sekali, apakah Ruyan masih belum yakin orang seperti apa aku ini? Kamu adalah istriku. Meskipun saya bukan pria setia, saya mencintai kalian semua dengan segenap hati saya alih-alih membaginya di antara kalian semua. Saya tahu itu. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal bersamamu. King Sui, apakah kamu benar-benar tidak keberatan tentangku? Yuruyan menatapnya. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak bertemu denganmu lebih awal. Tidak ada ruang untuk dipikirkan tentang seseorang dalam hal cinta. Jika seseorang harus keberatan, maka seharusnya Anda yang memikirkan saya. Sama seperti Mingyue Glou, wanita hebat seperti dia akan selamanya menjadi wanita hebat dan King Sui rela melupakan masa lalunya. Bisa bertemu dengannya sudah merupakan berkah dari surga. Dia juga merasakan hal yang sama tentang Yuruyan. Meskipun pada awalnya tidak terbiasa, mereka segera menjadi akrab dengan rute tersebut. Bolak-balik, mereka cukup sering bepergian ke sini 2 kali. Kali ini, perjalanan mereka lebih cepat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa binatang iblis dalam perjalanan mereka, binatang iblis itu dengan sangat mudah dibunuh dalam sekejap oleh mereka. Alam Valet Jade masih dirahasiakan sehingga King Sui masih akan menghilang 6 jam setiap hari, biasanya setelah Yuruyan tertidur. Bagi pria dan wanita untuk melakukan perjalanan bersama, perasaan di antara mereka secara bertahap semakin dalam. King Sui baru sekarang menyadari kelembutan wanita ini selama periode waktu ini. Bahkan sekarang, King Sui masih bisa mengingat bagaimana Yuruyan di masa lalu. Dia adalah wanita yang kuat yang memiliki aura martabat dan kesucian di sekelilingnya. Selain itu, dia juga wanita cantik yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia telah banyak membantunya juga. Jika bukan karena insiden saat itu, King Sui tidak akan berpikir berada dalam hubungan seperti itu dengannya, bahkan dalam mimpinya. Terkadang, seseorang hanya akan tahu apakah sesuatu akan berhasil setelah itu terjadi. Laut Utara sudah terlihat. Begitu banyak waktu telah berlalu bahkan sebelum dia menyadarinya. Selama periode waktu ini, Yuruyan seperti wanita kecil yang perhatian dan lembut. Dia bertingkah seperti seorang istri. Dia tahu bagaimana merawat orang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk makanan dan bahkan pakaian. King Sui sebenarnya telah menjaga dirinya sendiri selama ini, tetapi dia benar-benar menikmati perlakuan seperti itu sekarang. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin dia menyadari keindahannya. Itu mengingatkannya pada ungkapan, cukup elegan untuk diperlihatkan kepada para tamu dan cukup terampil untuk membuat masakan yang lezat. Di kamar tidur, dia cukup menggoda untuk menyedot jiwa King Sui keluar dari tubuhnya. Namun, ketika dia berada di luar, dia sangat mulia sehingga tidak ada yang berani menghormatinya. Yang terpenting, King Sui merasa bahwa Yuruyan tampaknya lebih muda sekarang dibandingkan sebelumnya. Daripada secara fisik, ini lebih seperti mental. Ia sadar bahwa keduanya telah mengalami perubahan tersebut. Di masa lalu, dia selalu melihatnya sebagai senior karena King Sui sedikit lebih muda darinya. Namun, dia secara bertahap menjadi dewasa selama ini. Selain terobosan dalam hubungan mereka, dia merasa bahwa mereka perlahan semakin dekat satu sama lain di usia. Mungkin suatu hari nanti, dia akan benar-benar menjadi wanita kecil.
Mereka tidak berhenti di Laut Utara dan melewatinya dengan 9 langkah benua sebagai gantinya. Qiu Feng sudah pergi. King Sui memperhitungkan bahwa dia kemungkinan besar akan menunggunya di Gunung Raja Singa. King Sui tiba-tiba teringat Tan Tai Xuan. Wanita itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu ketika dia menuju ke 4 benua lainnya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan sendirian atau ditemani oleh seseorang. Dia menduga bahwa dia hanya akan tahu pada saat itu. Ruyan, apa pendapatmu tentang Qiu Feng? King Sui bertanya sambil tersenyum. Dia ingin mendengarkan intuisinya. Yu Ruyan terkejut dengan pertanyaannya sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Intuisi saya memberitahu saya bahwa dia adalah pria yang hebat. Namun, saya tidak yakin bagaimana dia sebenarnya. Selain itu, setiap orang baik dan jahat memiliki alasannya masing-masing, atau mereka dapat berpura-pura. Terkadang, sebenarnya tidak perlu berpikir apakah seseorang itu orang baik atau jahat. Sebagai gantinya Anda harus melihat apakah orang ini adalah orang yang baik atau buruk bagi Anda. Oh, pendapat yang sangat bijak itu, Nyonya. Serikat pekerja berdasarkan minat. Hubungan juga merupakan jenis persatuan berdasarkan kepentingan. Misalnya, selalu ada alasan di balik dua orang menjadi sahabat. Tak seorang pun akan menjadi teman baik tanpa sajak atau alasan. Ada alasan di balik semuanya. King Sui, saya bukan orang yang berpengaruh. Saya merasa bahwa satu-satunya hal yang paling benar di dunia ini adalah ikatan kekeluargaan. Itu adalah yang paling suci. Bahkan untuk ikatan lain seperti cinta, semuanya dicampur dengan beberapa hal lain seperti kepentingan pribadi atau skema. Selalu ada alasan di balik niat baik atau buruk. Yu Ruyan berkata dengan lembut, sepertinya sedikit tidak nyaman. Itu benar. Kasih sayang dapat dibagi menjadi 3 kategori: kasih sayang keluarga, cinta, dan persahabatan. Perasaan antara pria dan wanita dimulai dari persahabatan hingga cinta sebelum berubah menjadi kasih sayang kekeluargaan. Perasaan antara dua orang yang sedang jatuh cinta akan berubah menjadi kasih sayang kekeluargaan saat mencapai batas tertentu. Hanya pada titik ini, mereka akan menjadi tidak mementingkan diri sendiri. Persahabatan juga bisa berubah menjadi persahabatan hidup dan mati, persahabatan yang seperti keluarga. Ruyan, kamu adalah keluargaku, wanitaku. King Sui tersenyum sambil berbaring di punggung gajah naga skala emas dan menarik Yu Ruyan ke dalam pelukannya. King Sui mengerti apa yang dikatakan Yu Ruyan. Tidak ada cinta atau kebencian tanpa sajak atau alasan. Pada akhirnya, semuanya punya alasan. Begitulah masyarakat manusia. King Sui merasa bahwa pergi bersama Qiu Feng ke 4 benua lain setidaknya bisa membuatnya terbiasa dengan beberapa hal dengan sangat cepat. Tapi tentu saja, alasan utamanya tetap karena mereka cocok dengan baik. Baginya, dia mungkin berharap King Sui bergabung dengan Formation Immortal Sect. Pada awalnya pasti ada alasan orang menjadi teman. Hanya dengan persahabatan yang semakin dalam di antara mereka barulah mereka dapat membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat persahabatan hidup dan mati atau orang kepercayaan. King Sui tidak tahu seberapa dalam hubungan antara dia dan Qiu Feng bisa tumbuh, bagaimana Formation Immortal Sect itu atau apakah arai teleportasi kuno akan mengirimnya ke benua 4 benua lainnya. Semuanya masih belum pasti, namun dia akan mendapatkan jawabannya segera setelah dia pergi ke sana. Waktu berlalu dengan cepat. Gunung Raja Singa sudah di depan mata mereka. Semuanya di sini masih tampak sama. Itu tidak berubah terlalu banyak sejak lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika King Sui pergi dari sana. Terakhir kali King Sui pergi, dia sudah merasakan gelombang ki kuno. Saat itu, dia sudah yakin bahwa itu adalah ki dari arai teleportasi kuno. Dia memiliki inti yang dibutuhkan juga. Qiu Feng telah menyebutkan terakhir kali bahwa ada orang yang merampok inti. Beberapa orang kuat yang menuju 4 benua lainnya akan merampok orang yang lebih lemah dari inti mereka di arai teleportasi kuno. Meski begitu, King Sui tidak khawatir.
Jika ada orang yang cukup buta untuk mencoba dan merampoknya, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka. Meskipun orang-orang seperti ini memiliki kekuatan untuk berburu inti, mereka tetap memilih untuk mendapatkannya dengan cara menuai tanpa menabur. Mereka bahkan mengandalkan kekuatan mereka untuk membunuh dan merampok. Bahkan jika benua utama menganjurkan seni bela diri, orang-orang seperti ini biasanya tidak akan menemui akhir yang baik. Pada saat mereka tiba di Gunung Raja Singa, masih ada 10 hari sampai aktivasi arai teleportasi kuno. Begitu mereka memasuki Gunung Lion King, King Sui merasakan gelombang ki yang kuat. Beberapa binatang terbang yang sangat besar akan terbang di langit dari waktu ke waktu. Para pembudidaya yang mengendarai mereka pada dasarnya di atas 5.000 bintang kekuatan. Dia tidak yakin apakah mereka berasal dari 4 benua lain atau menjaga arai teleportasi kuno. Ada cukup banyak sekte dan klan aristokrat yang tertutup di generasi ini. Gunung Raja Singa dianggap sebagai tempat paling dekat dengan 4 benua lainnya. Dikatakan bahwa karena susunan teleportasi, ki spiritual dari 4 benua lainnya ditarik ke sini. Inilah alasan mengapa hukum langit dan pengaruh bumi di sini sekitar 10% lebih sedikit dari tempat lain di 5 benua. Melintasi pegunungan yang sangat besar, King Sui terkejut. Lembah gunung yang sangat besar muncul di pandangannya. Gelombang ki agung yang tak terbatas menyambut mereka. Ada arai teleportasi kuno di kejauhan. Di tanah ada totem dengan diameter sekitar 1000 meter yang tampak seperti diagram yin yang Tao. Itu saat ini bersinar. Tiang totem besar berdiri di tengahnya. Tiang totem memiliki diameter sekitar 100 meter dan menjulang ke langit. Ada naga terbang dan burung phoenix yang menari serta harimau batu yang mengaum tergambar di atasnya. Ada lebih dari beberapa ratus binatang iblis di tiang totem. Hanya dengan melihat gambarnya, masing-masing dari mereka tampak sangat tangguh. Pesona semacam itu hanya dimiliki oleh binatang iblis kuno. Ada beberapa orang yang sedikit lebih jauh dari arai teleportasi kuno tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka juga sedang melihat arai. Ada beberapa tempat tinggal gua yang dibuat di dinding sekitarnya, mungkin untuk para pembudidaya yang menjaga arai teleportasi kuno untuk tinggal. Karena tidak ada tenda di sekitarnya, sepertinya tempat tinggal gua itu juga bisa menjadi tempat berlindung sementara bagi mereka, orang-orang yang bepergian menuju 4 benua lainnya. Tepat ketika King Sui baru saja dalam perjalanan melewati gunung ini dengan binatang terbangnya, 2 pria tua mendekatinya di udara. Tangan mereka ditangkupkan dari jauh ke King Sui, sebagai tanda salam ramah yang penuh hormat. King Sui juga menangkupkan tinjunya untuk membalas salam mereka. Kedua pria tua itu tiba di depan King Sui segera. Mereka memiliki senyuman di wajah mereka. Jubah biru kristal longgar yang mereka kenakan bersinar redup dan sangat menyilaukan mata. Ada 2 pedang panjang 3 kaki yang terhunus tersulam di kedua sisi jubah biru. Mereka tersenyum pada King Sui begitu mereka melihatnya. Anak muda, kalian berdua harus pergi ke sisi itu. Sisi yang dia sebutkan itu mengacu pada 4 benua lainnya, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengatakannya. Arai teleportasi dipasang di sini oleh orang-orang dari sisi itu. Ini seperti perdagangan. Mereka melakukan ini agar beberapa orang bergabung dengan sekte mereka. Ini juga persis seperti yang diinginkan orang-orang dari 5 benua. Lagi pula, mereka tidak memiliki siapapun untuk menjaga mereka karena mereka pergi ke sana sendirian. Dikatakan bahwa sisi lain masih sangat berbahaya, bahkan bagi para pembudidaya dengan kekuatan yang kuat di sisi ini. Legenda mengatakan bahwa ada orang biasa yang tak terhitung jumlahnya di sana tetapi ada juga banyak pembudidaya yang kuat. Kita akan pergi ke sisi lain. King Sui menjawab sambil tersenyum. Kedua lelaki tua itu memberinya perasaan yang terlalu tajam. Dia tidak yakin apakah itu karena pakaian atau sikap mereka yang mengesankan. Mungkin itu sedikit dari keduanya. Mari datang, ikuti aku, kalian berdua. Masih ada gua yang tinggal di sini. Masih ada 10 hari sampai arai teleportasi kuno diaktifkan. Mari berkumpul dengan semuanya.
Kita akan pergi ke sana bersama jika waktunya tiba, bagaimana menurutmu? Ucap orang tua itu tersenyum dengan sopan pada King Sui. Orang tua, saya telah berjanji kepada Formation Immortal Sect bahwa saya akan pergi bersama mereka. Jadi, mengapa tidak lain kali? Tidak baik mengingkari janji. King Sui menolak sambil tersenyum. Masih ada 10 hari. Bukankah takdir mempersatukan kita? Kita masih bisa minum anggur dan saling mengenal, bukan? Yakinlah, saya pribadi akan membawa Anda ke Formation Immortal Sekte sebentar lagi. Bagaimana menurut Anda? Orang tua itu terkekeh. Karena dia sudah menawarkan dan belum ada tanda-tanda Qiu Feng. Tepat ketika dia akan setuju dengan lelaki tua ini, sebuah suara yang akrab datang dari kejauhan. Saudaraku, kamu akhirnya datang. Akhir-akhir ini aku berkeliling di sini setiap hari. King Sui melihat Qiu Feng yang berlari ke sini dari samping. Dia memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya dan tampaknya sangat bahagia. Kakak, aku harus merepotkanmu. Ayo ke sana. Anda pasti lelah dari perjalanan Anda. Mari istirahat di sana. Ucap Qiu Feng menarik King Sui sambil tersenyum dan mengangguk pada Yuruyan. King Sui menatap Qiu Feng, tampaknya sama sekali mengabaikan dua pria tua berjubah biru lainnya. Orang tua berjubah biru mendengus sebelum mengibaskan lengan baju mereka dan pergi. King Sui dan Yuruyan mengikuti Qiu Feng dan terbang ke sisi lain. Ada arai teleportasi kuno yang sangat besar sekitar 100 li dari sini. Setelah dia mendarat, ada juga lebih dari 10 orang di sini. Mirip dengan tempat barusan, ini juga merupakan gua batu. Tak perlu disebutkan, arai teleportasi kuno tidak terlihat berbeda. Ini membuat King Sui mendapat firasat bahwa semua arai di sini dibuat oleh orang yang sama sejak dulu. Datang ke sini, King Sui tiba-tiba memikirkan Tantai Xuan. Wanita itu telah menyebutkan bahwa dia akan menemukannya ketika dia pergi ke 4 benua lain dan dia akan muncul. Namun, dia masih berpikir bahwa lebih baik meminta Qiu Feng untuk mengawasinya. Saudaraku, aku punya teman yang mengatakan bahwa dia akan muncul dan menemukanku sebelum kita pergi ke sisi itu. Namanya Tantai Xuan. King Sui bertanya pada Qiu Feng. Oh, benar. Aku akan memberitahunya bahwa kamu ada di sini segera setelah dia tiba. Qiu Feng menatap King Sui dengan terkejut sebelum dia tersenyum. Dia mengikuti Qiu Feng ke dalam gua yang tinggal dan melihat orang-orang dari Formation Immortal Sect yang menjaga susunan teleportasi di sini. Ada total 15 dari mereka. 10 di antara mereka sudah tua sementara 5 lainnya, termasuk Qiu Feng, jauh lebih muda. Meski begitu, Qiu Feng memiliki penampilan paling muda di antara mereka. Qiu Feng tersenyum dan mengangguk pada 10 orang di luar tadi. King Sui juga melakukan hal yang sama pada mereka. Orang-orang itu pada dasarnya adalah orang tua. Sangat jarang melihat seseorang semuda King Sui. Oleh karena itu, banyak dari mereka sangat terkejut ketika mereka melihat tidak hanya satu, tetapi 2 dari mereka tiba-tiba muncul hari ini. Ini juga alasan mengapa lelaki tua berjubah biru dari sebelumnya ingin membuat King Sui dan Yuruyan tetap tinggal. Bagi mereka untuk mencapai ketinggian seperti itu pada usia mereka, prestasi masa depan mereka tak terukur. Terlepas dari waktu, orang-orang berbakat seperti ini selalu sangat langka. Seorang kultivator yang kuat dapat membawa perubahan pada banyak hal, termasuk klan atau bahkan nasib sekte. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.